Ya, lalu kemudian bagaimana Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menanggapi langkah Mendikbud yang akan menghapus ujian nasional pada tahun 2021. Kami akan berbincang dengan Sekjen FSGI Heru Purnomo. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore Mbak. Pak Heru, kalau tadi beberapa guru di Aceh, kemudian di Papua ini setuju begitu. Bagaimana dengan FSGI sendiri? Apakah menurut Anda ini memang sudah tepat dan ideal untuk menghapus atau mengganti sistem UN seperti yang dirumuskan oleh Mendikbud ini? Pertama, kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa penghapusan UN ini akan dilaksanakan pada 2021. FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, sudah cukup lama menyuarakan untuk perlunya dihapuskan UN. Karena seperti apa yang tadi disampaikan oleh banyak masyarakat mengatakan bahwa itu momok dan lain sebagainya, menghapuskan dan sebagainya. Nah, harapan kami dengan adanya asesmen kompetensi minimum nanti itu betul-betul berfungsi sebagai proses, maksudnya potret untuk penilaian proses di setiap satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan itu nanti akan terlihat kemampuan untuk melayani pendidikan bagi siswanya yang terkait dengan kemampuan bernalar melalui bahasa, kemampuan bernalar melalui matematika, serta peningkatan untuk survei karakter itu nanti akan terlihat, dan itu sebagai pintu masuk untuk pembinaan. Maka tadi saya pun mendengar dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu nanti akan dipergunakan sebagai langkah-langkah untuk pembinaan sekolah-sekolah apabila ternyata dari pemotretan proses penilaian itu ternyata masih rendah. Jadi yang perlu kami suarakan dan perlu kami sampaikan bahwa kemauan Pak Menteri ini harus didukung secara luas oleh masyarakat karena upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Baik, artinya tadi yang Anda katakan untuk asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan lain-lain. Ini kan sebagai untuk pembinaan begitu. Kemudian tolak ukurnya untuk evaluasi dengan apa yang sudah dipelajari siswa dalam setahun terakhir atau dalam beberapa tahun terakhir. Ini apa sebenarnya yang menjadi tolak ukurnya, Pak? Untuk tahun terakhir kan masih menggunakan tolak ukurnya kan UN. Tetapi kan UN itu sendiri kan tidak memberikan kepada siswa untuk bisa mengembangkan kemampuan, karena dalam penilaian UN itu kebanyakan kan kognitif, tetapi tidak mengukur mengenai survei karakter itu. Jadi harapannya bahwa siswa dalam tumbuh kembang menumbuhkan keterampilan untuk berpengetahuan, tapi juga keterampilan untuk bersikap. Artinya dalam menumbuhkan ini perlunya penumbuhan soft skill dan hard skill. Jadi artinya bahwa siswa ke depan harus disiapkan dengan keterampilan teknis, yaitu melalui pengetahuan, serta keterampilan berkolaborasi, mandiri, serta mampu memecahkan permasalahan. Nah, kalau itu bisa berjalan dengan baik, artinya bahwa dunia pendidikan ini sudah menyiapkan generasi muda untuk siap mandiri dan berkompetisi terhadap bangsa-bangsa lain. Baik. Ini juga dikatakan kebijakan ini mengacu pada program penilaian pelajar internasional atau PISA begitu. Sebenarnya yang dibutuhkan para siswa kita saat ini untuk ke depan itu seperti apa, Pak? Pola seperti apa? Pola kemampuan untuk memahami bacaan atau literasi, pola kemampuan untuk numerasi dan lain sebagainya. Tetapi ini kan pengetahuan teknik atau keterampilan secara teknis. Jadi ketika siswa itu mempunyai kemampuan untuk critical thinking serta inovatif atau creative thinking, artinya secara teknis sudah dipersiapkan, mereka punya keahlian. Tetapi ketika mereka mempunyai keahlian itu, ketika tidak mampu menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada orang lain, artinya kan tidak bisa bermakna apa-apa. Tetapi juga ketika mempunyai kemampuan teknis yang bagus, tetapi nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, ya artinya tidak bisa apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu, mempunyai kecerdasan, keterampilan, kreatif, tetapi harus berkolaborasi dengan orang lain, sehingga nanti hal-hal seperti ini mampu untuk memecahkan permasalahan. Ketika mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan atau masalah kehidupan ini,
Nah, kemudian mampu membuka lowongan pekerjaan atau pekerjaan baru, artinya bahwa kemampuan siswa yang kemudian tumbuh menjadi manusia-manusia yang pintar cerdas, itu kan SDM yang bagus. Ketika SDM bagus ini berkembang menjadi baik, maka akan semakin menumbuhkan ekonomi. Artinya bahwa manusia sebagai orang yang menumbuhkan ekonomi ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terus-menerus. Baik, Sehingga Pak Heru. Baik. Pak Heru, ini kan akan mulai dilakukan atau dilaksanakan pada 2021. Ini sebentar lagi kita sudah menjelang tahun 2020. Apakah menurut Anda ini tidak terlalu cepatkah dan apakah sudah siap begitu secara tanda kutip infrastruktur gitu untuk menggantikan UN dengan sistem yang baru ini? Begini, saya kan orang lapangan, saya kan guru. Jadi selama ini Federasi Serikat Guru Indonesia itu bergerak berbasis pada lapangan. Kami memahami punya waktu 1,5 tahun untuk berbenah. Tetapi kalau kementerian ini tidak berbuat apa-apa, Dinas Pendidikan di setiap daerah juga tidak berbuat apa-apa, maka ini hanya sebagai wacana, tidak terlaksana dengan baik. Maka dari itu, bahwa ini kan dibutuhkan kapasitas kemampuan guru untuk membimbing, untuk menumbuhkan siswa di dalam penumbuhan kompetensi minimum tadi, maka yang perlu utamanya adalah pelatihan. Guru harus dilatih supaya mempunyai keterampilan ini. Begitu keterampilan, maka ketika guru mempunyai keterampilan yang banyak dalam menumbuhkan soft skill dan hard skill, kemudian dipraktekkan di dalam kelas, maka ini akan menumbuhkan siswa dalam pembelajaran di kelas gitu loh. Tanpa ini semuanya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik asesmen kompetensi minimum itu. Baik, artinya memang harus dimulai juga dari gurunya sendiri, kemudian juga nanti ke depannya kita akan melihat apakah memang sistem yang dijalankan ini memang sudah sesuai dan lebih baik dibandingkan dengan UN yang selama ini menjadi momok yang menakutkan, tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi para guru. Begitu. Terima kasih Pak Heru Purnomo, Sekjen FSGI sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.